Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lula Aulia Sugiyarti dari kelas 9 Cerdas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sohe terkait materi fikih, yaitu pinjam meminjam. Pinjam meminjam menurut bahasa ialah Arya. Sedangkan menurut istilah, akad berupa pemberian manfaat suatu barang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak merusak atau mengurangi benda tersebut. Hukum pinjam meminjam pada dasarnya yaitu sunnah, tetapi bisa juga menjadi wajib dan haram. Kenapa bisa menjadi wajib? Karena apabila orang yang meminjam barang tersebut itu sangat memerlukannya. Contohnya, seseorang sedang memasak, tiba-tiba apinya tersebut mati, dan cara untuk menyalakan api itu kembali itu harus dengan korek api. Tetapi stok korek api yang ia punya itu habis. Akhirnya ia meminjam kepada tetangganya, dan tetangga tersebut kalau punya, dia wajib memberikannya. Pinjam meminjam juga bisa disebut haram apabila untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang. Contohnya, asisten rumah tangga yang ditugaskan untuk menjaga kunci rumahnya oleh majikan karena ia ingin bepergian. Tetapi, asisten rumah tangga tersebut malah memberikannya ke orang lain yang ingin merampok rumah tersebut. Rukun pinjam meminjam terbagi 4. Yang pertama, orang yang meminjamkan. Yang kedua, orang yang meminjam. Yang ketiga, barang yang dipinjam. Dan yang terakhir, akad, yaitu ijab dan qabul. Kewajiban peminjam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mengembalikan barang kepada pemiliknya yang telah selesai dipakai atau digunakan. Yang kedua, mengganti apabila barang tersebut rusak atau hilang. Yang ketiga, merawat barang pinjaman dengan baik selama kita pinjamkan atau selama di tangan kita. Hikmah pihak yang meminjam. Yang pertama, dapat memenuhi keperluan seseorang terhadap manfaat sesuatu barang yang tidak dimilikinya. Yang kedua, adanya kepercayaan dalam dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya. Selanjutnya, hikmah pihak yang memberi pinjaman. Yang pertama, membagi nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya. Yang kedua, Allah akan menambah nikmat kepada orang yang sudah bersyukur kepadanya. Yang ketiga, bantu orang yang sangat membutuhkan. Akhir, yaitu dapat meringankan beban penderitaan orang lain. Segitu saja penjelasan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nama saya Muhammad Al-Farizi dari kelas 9 Pintar. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Soe. Jelaskan pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam bahasa Arab adalah ariyah yang artinya pinjaman. Sedangkan menurut istilah syara adalah pemberian manfaat suatu barang yang halal kepada seseorang untuk diambil manfaatnya tanpa merusaknya saat dikembalikan. Sebutkan hukum pinjam meminjam. Hukum dasar pinjam meminjam adalah sunnah, tapi dapat berubah menjadi wajib jika ada seseorang yang sangat membutuhkannya. Sebutkan rukun pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang meminjamkan. Yang kedua, orang yang meminjam barangnya. Yang ketiga, ada barang yang dipinjamkan. Dan yang keempat, ijab dan qabul. Sebutkan kewajiban orang yang meminjam. Yang pertama, harus mengembalikan barang yang dipinjamkan. Yang kedua, mengganti barang yang dipinjamkan apabila hilang atau rusak. Dan yang ketiga, merawat barang pinjamannya dengan baik. Sebutkan hikmah pinjam meminjam. Hikmah pinjam meminjam adalah dapat meringankan beban penderitaan orang lain walaupun untuk sementara. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Noktri Ramasyadipa dari kelas 9 Cerdas. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Sohe sebelumnya. Yang pertama, jelaskan pengertian
pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut ariyah. Kata ariyah menurut bahasa artinya pinjaman. Sedangkan menurut istilah syara' ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak menguranginya atau merusak benda tersebut dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Yang kedua yaitu hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam pada dasarnya sunnah, namun bisa berubah menjadi wajib apabila yang meminjam itu sangat membutuhkan. Lalu bisa berubah lagi menjadi haram apabila digunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Lalu yang ketiga, rukun pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam ada 4. Yang pertama, orang yang meminjamkan. Yang kedua, orang yang dipinjami. Yang ketiga, barang yang akan dipinjamkan. Yang keempat, akad, yaitu ijab dan qabul. Pertanyaan keempat yaitu kewajiban peminjam. Yang pertama, mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya jika telah selesai. Yang kedua, mengganti barang tersebut apabila terjadi kerusakan atau barang itu hilang. Yang ketiga, merawat dengan baik selama barang itu ada di tangannya. Lalu pertanyaan terakhir, hikmah pinjam meminjam. Hikmah pinjam meminjam kepada si peminjam yaitu membagi nikmat Allah yang telah diberikan kepada dirinya sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan menambahkan nikmat kepada orang yang bersyukur meskipun hanya meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Yang ketiga, membantu orang yang sangat membutuhkan. Yang keempat, dapat meringankan beban orang lain. Lalu yang kedua ada hikmah pinjam meminjam kepada pihak yang dipinjamkan. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat yang tidak dimilikinya. Yang kedua, adanya kepercayaan diri untuk memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.